Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra maupun putri Pondok Pesantren Latifiyah 2 dan Wahabiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pengajian kitab Al-Hadis, kitab Bulughul Maram. Baik, untuk menyingkat waktu, kita bahas hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Jinarito saking Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an, annahu sak temene Abi Salamah iku kala dawuh sinten Abi Salamah ndawaken sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu nyuwun pirsa sapa ingsun Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kam iku pira, kana utawi ana, kana utawi tinemu apa sadaku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mas kawine Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat jawab sinten Sayyidah Aisyah, kana ono apa sadakuhu, mas kawine Kanjeng Nabi, li azwajihi maring pira-pira garwane Kanjeng Nabi, iku sintai asyarata rolas apane ukiyatan ukiyae wa nasyan lan nasih. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, atadri ma annasyu, atadri ana ta weruh sapa sira ma ing iku apa annasyu utawi nasyu. Qala jawab sapa Abi Salamah, kultu matur sapa insun la mboten semrap. Qalat jawab sapa Sayyidah Aisyah, iku nisfu ukiyah, separuh ukiyah. Fatilka mongkau tai mengkun-mengkunu mahari Kanjeng Nabi ku khamsu mi'ati dirhamin, 500 dirham. Fadha mongkau tai iki khamsu mi'ati dirhamin iku sadaku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mas kawine Kanjeng Nabi li azwajihi maring pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Rawahu wis ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang kedua diceritakan dari Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, saya pernah menanyakan perihal mas kawin atau maharnya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Jadi pernah saya bertanya tentang berapakah nominal atau kadar mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya. Sayyidah Aisyah pun berkata, kana sodakuhu li azwaji sintai asyara ukiya wa nasyan. Ya, mas kawin beliau kepada istri-istrinya itu 12 ukiyah dan nash. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, apakah kamu tahu yang namanya nash? Dijawab oleh Abu Salamah, tidak tahu. Qalat nisfu ukiyah, ukurannya adalah separuh ukiyah. Fatilka khamsumi adiyaramin, ya, maka jumlahnya secara keseluruhan itu adalah 500 dirham. Fahadha sodaku Rasulullah SAW di azwajira, itulah mas kawin atau mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya. Ya. Kemudian dari makna ijmalinya, makna globalnya hadis tersebut, bahwa ketika syariat tidak ada ketentuan yang pasti dalam masalah ukuran besar kecilnya mahar atau mas kawin, fahadha dalilun ala ibahatihi, maka hadis ini bisa dijadikan standar hukum atau dalil diperbolehkannya memberikan mahar, baik itu kecil ataupun besar, banyak atau sedikit, ini terserah. Ya, saya ulangi, ketika syariat tidak ada ketentuan yang pasti terhadap ukuran atau nominal mahar dalam pernikahan,
maka dalil ini bisa dijadikan standar hukum atau dalil diperbolehkannya memberikan mahar dalam ukuran atau kadar yang sesuai dengan kehendaknya. Baik itu kecil atau besar, banyak atau sedikit. Jadi hadis inilah yang menjadi dalil diperbolehkannya memberikan mahar terserah, baik itu kecil atau besar, banyak atau sedikit. Ya. Kenapa? Karena di dalam syariat itu tidak ada ketentuan. Ya. Tidak ada ketentuan nominal atau kadar mahar dalam pernikahan. Wa dza at-tafawud wala syakka tatahakkamu bihi maratibun nas wa a'rafuhum. Ya, perbedaan ini ya karena berbedanya tradisi di masyarakat tertentu, sehingga mahar atau mas kawin ini juga mempengaruhi besar kecilnya karena berbeda-bedanya tradisi dalam satu daerah. Walakin huwa Rasulullah SAW khairul bariyah kana yuhibbu al-awasid minal umur. Tetapi Rasulullah itu senang. Ya, Rasulullah itu menyukai mahar atau mas kawin yang sedang atau yang normal, yang biasa-biasa saja, tidak terlalu mewah juga tidak terlalu sedikit. Ya, jadi diambil tengah-tengahnya saja. Kemudian dalam takhlil lafdzinya yang namanya Abu Salamah itu siapa sih? Dia itu adalah Ibnu Auf Az-Zuhri Al-Qurshi. Ya, itu nama aslinya. Sedangkan Abu Salamah itu hanya alam kunyah. Ya. Karena wasi'ur riwayah. Beliau itu adalah memiliki riwayat yang luas, memiliki riwayat yang banyak sekali. Ya. Sami'a anil kasir minas sahabah. Dan beliau banyak mendengar riwayat-riwayat sahabat yang banyak sekali. Ya, beliau banyak mendengar riwayat-riwayat dari sahabat. Kemudian wa asma'ul kasir minat tabi'in, dan beliau juga banyak sekali hadis-hadis yang bersumber dari tabi'in. Wa huwa ahadul fuqaha as-sab'ah al-masyhurin bil fiqh fil Madinah. Beliau itu adalah salah satu 7 dari ulama fikih yang terkenal, ulama fikih yang terkemuka di Madinah. Alladzina itamada Malik katsiran ala fatawihim. Dan beliau juga termasuk ulama yang dijadikan referensi oleh Imam Malik. Ya. Ini enggak tanggung-tanggung ini. Imam Malik satu dari madzhabul arba'ah. Berarti jelas Abu Salam ini adalah termasuk orang yang alim. Hingga Imam Malik pun menjadikannya beliau sebagai referensi dalam berfatwa. Beliau meninggal pada tahun ke-70 Hijriah. Kemudian tadi ukiyah, ya, ukiyah itu adalah ukuran dari negara Hijaz, ya, sama dengan 40 dirham, ya. Ukiyah bidomil hamzah, nah, dibaca dom ya. Wa tasdidul musannati tahtiyah. Wa ukiyah al Hijaz arbauna dirhaman. Nah, mohon maaf tadi ukiyah itu ada versinya macam-macam. Kalau versinya Hijaz itu sama dengan 40 dirham. Ya, satu ukiyah itu. Kemudian nasan bi fathin nun dibaca fathah nunnya. Wa tasdidus shin al mu'jamah. Ya, kemudian ditasdid lafadz shinnya. Itu adalah nisfu ukiyah. Enggak, nisfu ukiyah. Fasarat ya dzalika radhiyallahu anha. Fa hadza sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi. Kemudian dilanjutkan pada kandungan fikihnya, kandungan fikih hadis ini. Yang pertama adalah istihbabu ja'lil mahri khamsu mi'ati dirhamin wa huwa qaulus Syafi'i wa jamaah. Jadi yang pertama, kandungan fikihnya hadis tersebut disunnahkannya memberikan mahar sebanyak 500 dirham. Ini pendapatnya Syafi'i, mazhab Syafi'i dan segolongan atau sekumpulan ulama yang lain. Ya, ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah istihbabut ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam fil mubahat. Disunahkan pula melakukan sesuatu
atau mengikuti langkah-langkah Rasulullah, mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan perkara-perkara yang mubah. Hanya begini, disunahkan kita mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah walaupun itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama tadi adalah sunnah menjadikan mahar atau memberikan mahar 500 dirham. Kemudian yang kedua itu disunahkan melakukan atau mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hal-hal yang diperbolehkan, ya, hal yang mubahat, tidak sampai disunahkan. Itu sunnah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ini adalah keterangan atau penjelasan dari hadis yang kedua tentang berapakah kadar atau nominal mahar di dalam pernikahan. Ternyata di dalam syariat ini tidak ada batasan, tidak ada ketentuan yang pasti terhadap atau tentang besar kecilnya mahar yang harus diberikan dalam akad nikah atau diberikan kepada seorang istri. Dan hadis ini atau kitab Bulughul Maram itu yang sepengetahuan saya ya, ada dua atau nanti ada yang lain, bahwa kitab Bulughul Maram ini disarai atau diperluas keterangannya. Yang pertama oleh kitab Ibnatul Ahkam dan yang kedua adalah kitab Tawdihul Ahkam. Ya, sementara yang saya pakai ini adalah kitab Ibnatul Ahkam. Jadi insya Allah seperti itu terus ketika saya menjelaskan hadis Bulughul Maram, tidak langsung saya loncat hadis ini pertama kemudian langsung hadis, enggak. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin atau sedalam-dalamnya sehingga kita tidak terjadi salah paham di dalam memahami hadis yang ada di dalam Bulughul Maram. Karena banyak sekali orang atau yang menjelaskan hadis itu hanya secara tekstual. Nah, ini yang rawan atau mengkhawatirkan karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh muhaddisin, orang-orang yang betul-betul memahami ilmu hadis. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang kedua tadi. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.